Salam, perkenalkan nama saya Elda Lemau, NIM 19010600101, kelas B semester 7, dan ini merupakan tugas UAS mata kuliah kimia lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestarani, SPG MPD. Baik, di sini saya akan membahas tugas UAS yaitu tentang permasalahan lingkungan. Yang saya ambil di sini adalah permasalahan sampah di Kota Kupang. Yang pertama, tentang definisi sampah. Jadi pengertian atau definisi sampah ini di sini ada 3. Yang pertama, sampah adalah sisa usaha atau kegiatan yang berwujud padat, baik berupa bahan organik maupun bahan anorganik, yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Kemudian yang kedua, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Yang ketiga, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis dari sampah itu sendiri. Nah, sampah ini berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama adalah sampah organik dan kedua itu adalah sampah organik anorganik. Sampah organik yaitu sampah-sampah yang terdiri dari penyusun tumbuhan dan juga hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Contoh dari sampah organik ini seperti sampah yang berasal dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah dan juga daun. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan juga minyak bumi atau dari proses industri. Nah, contoh dari sampah anorganik ini seperti berupa botol plastik, tas plastik, dan juga kaleng-kaleng. Kemudian sampah kalau berdasarkan bentuknya itu juga ada 2. Yang pertama ada sampah padat, yaitu segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan juga sampah cair. Yang kedua yaitu sampah cair. Itu merupakan bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang volume sampah di Kota Kupang. Nah, jadi sampah itu merupakan salah satu masalah yang tidak ada habis-habisnya di Kota Kupang. Nah, sampah ini menjadi masalah karena volume dihasilkan jauh melebihi daya tampung yang tersedia, sehingga di samping itu juga tidak pernah mendapatkan perhatian serius karena memang tidak bisa memberikan keuntungan nyata. Namun, kalau bila sampah tidak mendapat perhatian atau tidak mendapatkan perhatian yang lebih serius, bisa menyebabkan berbagai masalah, baik itu dari segi kebersihan, kesehatan, maupun estetika. Selanjutnya adalah dampak negatif dari sampah di Kota Kupang. Jadi sampah yang dibiarkan menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang berbagai penyakit yang dapat menyebabkan penyakit bagi warga yang tinggal di sekitar tumpukan sampah. Nah, yang pertama misalnya dampak terhadap kesehatan. Nah, potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah terjangkitnya penyakit diare, kolera, tifus, menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah itu dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Kemudian penyakit demam berdarah juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Kemudian kalau dampak terhadap keadaan sosial dan juga ekonomi, dampaknya itu akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Kemudian bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran atau berserakan di mana-mana. Selanjutnya
pembuangan sampah juga pembuangan sampah yang padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan juga akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan seperti jalan, jembatan, drainase dan lain-lain. Kemudian jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, maka orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Nah, hal ini mengakibatkan jalan perlu untuk lebih sering dibersihkan dan juga diperbaiki. Selanjutnya ada model pengelolaan sampah. Yang pertama, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan atau sustainable yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun aplikasi di lapangan, pelibatan masyarakat dan pengusaha masih dirasakan kurang karena malahan tidak sedikit masyarakat yang tidak atau kurang tahu ada undang-undang yang mengatur tentang persampahan ini. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah harus ditangani sedekat mungkin dengan sumber-sumber pendekatan. Pendekatan secara umum itu bisa dilakukan dengan prinsip 4R yang bisa diterapkan dalam keseharian di lingkup terkecil, yakni reduce, reuse, recycle, dan juga replace. Nah, kemudian selanjutnya salah satu cara yang dapat dilakukan agar masyarakat mulai memperhatikan sampah adalah dengan melakukan sosialisasi metode 4R ini. Kemudian selain menggunakan metode 4R, masih ada hal lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan mulai membiasakan diri untuk memisahkan sampah organik dan juga sampah anorganik itu sendiri. Selanjutnya, hubungan permasalahan sampah dengan kimia. Nah, yang pertama itu, kimia dan pengelolaan sampah selalu menjadi dua topik yang sangat terpisah, yang sepertinya tidak pernah tercampur, namun bertentangan dengan kepercayaan populer. Nah, kimia dan sifat ilmiahnya sering digunakan dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, ketika berhadapan dengan sampah yang merugikan atau sampah-sampah yang sangat berbahaya, berbagai petugas pengelola sampah itu akan meminta pendapat para ahli kimia, limbah kimia, dan juga ahli kimia pengelolaan sampah yang tidak aman. Kemudian selanjutnya, para ahli kimia limbah berbahaya menggunakan keterampilan yang telah diasah melalui studi kimia analitik mereka untuk menentukan sifat-sifat kimia suatu zat tertentu dan apakah sifat-sifat tersebut dianggap berbahaya atau tidak. Selanjutnya, ahli limbah kimia itu mencoba menemukan solusi untuk mengurangi polusi, maka membersihkan udara dan juga tanah, menggunakan perawatan yang berguna, dan memastikan bahwa limbah berbahaya ditangani dengan cara yang sebaik mungkin. Kemudian yang berikut yaitu tentang solusi yang dikemukakan. Jadi solusi yang dapat dikemukakan untuk menangani berbagai permasalahan sampah yang terkhususnya di Kota Kupang. Yang pertama itu bisa membuat tempat khusus dan terpisah untuk kedua jenis atau cara mengelola sampah organik dan juga anorganik dengan memisahkan kedua tempat sampah. Jadi tempat sampah itu dipisahkan beda-beda, anorganiknya sendiri, organiknya juga sendiri. Kemudian yang kedua, dapat mendaur ulang sampah organik. Kemudian yang ketiga, dapat juga mengurangi penggunaan sampah yang berlebihan dan juga membawa sampah ke pihak yang dapat memproses itu lebih lanjut. Baik, demikian penjelasan saya tentang permasalahan sampah yang ada di Kota Kupang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.